Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fitri Agustin dengan NIM 8596768745. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD modul 7 optik, kegiatan praktikum 1 dengan judul praktikum sifat cahaya. Alat dan bahannya terdiri dari celah cahaya, layar, senter HP, busur, penggaris, lilin, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Pertama, kita akan menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Selanjutnya, kita nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Menggunakan busur derajat, yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya kita letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama lilin ini kita geser-geserkan di depan cermin datar. Lalu catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Pertama, susunlah alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau dipergan, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Pertama, susunlah alat seperti berikut. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung dan amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dan cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pertama, pada jarak benda 15 cm, jarak bayangan 4 cm. Kedua, pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan 3 cm. Ketiga, pada jarak benda 25 cm, jarak bayangan 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.